Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya, terutama untuk memenuhi tugas di kegiatan pembelajaran atau pendidikan guru penggerak saya. Baik Bu Nur, nanti kan jenengan akan melakukan pembelajaran di kelas, kemudian sebelum pembelajaran itu dimulai, kalau boleh saya tahu untuk tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti di kelas itu apa Bu? Membedakan makhluk hidup dan tak hidup. Membedakan makhluk hidup dan tak hidup. Oke, membedakan makhluk hidup dan tak hidup. Kemudian untuk kita percakapan ini ada target-target apa yang ingin dicapai benar dari kita ngobrol-ngobrol tentang perencanaan di pembelajaran nanti? Ya, ini nanti kalau yang Pak Tan saya minta untuk yang tujuannya itu tadi, nanti saya yang RPP-nya saya itu sudah sesuai dengan apakah yang saya sampaikan itu sudah sesuai dengan pembelajarannya tersebut atau belum gitu. Oh, gitu. Nanti sudah sesuai dengan yang ada di RPP atau belum? Oh iya. Jadi Nur pada kesempatan ini ingin dilihat dari sisi perencanaan dulu ya, dari sisi perencanaan, kemudian juga persiapan nanti di kelas tentang pembelajaran yang akan dilakukan itu ya. Yang akan saya lakukan nanti seperti apa, Pak Tan, saya mohon untuk memberikan nanti penilaian pada saya gitu. Ya, bukan penilaian itu ya. Apa ya itu yang namanya maksudnya masukan kepada saya, masukan begitu. Ya, saling dari rekan sejawat saling membantu coaching kan. Iya, coaching betul ya Pak. Iya. Istilahnya kan coaching itu tidak ada yang lebih pintar, tapi justru membangkitkan dari si coach sendiri apa yang harus dilakukan. Kemudian ini dulu bentuk dari pembelajaran yang akan dilakukan itu nanti kita akan menggunakan model pembelajaran apa? Model pembelajaran yang saya lakukan menggunakan STAD. Tentunya di pembelajaran STAD itu ada langkah-langkah pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti sampai ke penutupnya. Nah, dari 3 kegiatan itu yang menjadi fokus yang ingin nanti saya amati di bagian mana? Umpamanya gini, untuk di bagian pendahuluan, benar ingin bagian mana yang perlu saya fokus ya, nanti saya melihat jelas ini yang Bu Nur kemarin minta diamati, nanti akan saya amati lebih lanjut di bagian inti apa, di bagian penutup apa. Kalau yang di bagian pendahuluan itu biasanya untuk saya kadang untuk penyampaian asesmen ke anak itu kadang kurang. Jadi kadang saya itu penyampaian asesmen ke anak itu kadang tidak tersampaikan begitu. Nah, nanti yang di pembelajaran ini nanti saya Pak Tan nanti yang di pendahuluan menyampaikan asesmen, rencana asesmennya. Asesmen berarti termasuk tekniknya. Ya, termasuk tekniknya, terus nanti bentuk teknik ya, instrumennya itu kadang yang kadang lupa itu kadang tidak disampaikan. Kalau di kegiatan ini? Kalau yang di kegiatan inti biasanya itu saya pengennya nanti Pak Tan mengamati saya ketika saat diskusi. Kadang ketika diskusi itu saya mungkin karena terlalu asik atau bagaimana ya Pak, kadang itu lupa waktu, kadang waktunya itu untuk pembagian waktunya itu kadang kurang begitu. Diskusi pembagian waktu kegiatan inti itu kan karena saya pakai STAD, tentu saja nanti ada kegiatan diskusi dari siswa. Kadang begitu, kadang waktunya itu kebablasan gitu. Molor dari yang targetkan. Kalau dari pembagian kelompoknya nggak ada masalah. Nah, kalau pembagian kelompok, insya Allah untuk yang ini biasanya sudah saya identifikasi. Nanti anak-anak yang
memang punya kemampuan yang menurut saya itu lebih, sudah saya kelompokkan, nanti dia menjadi motivator untuk di kelompoknya. Oh, tidak ada masalah. Tinggal di masalah di pembagian waktu atau pengelolaan waktunya. Pengelolaan waktu, dan nanti kadang presentasi anak itu kadang juga agak, karena menyampaikan hasil dari anak-anak itu, kadang saya juga kurang untuk menanggapi anak-anak itu Pak. Umpan balik. Ya, umpan balik untuk anak itu biasanya. Untuk kelompok tersebut kadang ada itu biasanya ada kurang sedikit. Ya, bisa saya catat ada waktu dan umpan balik. Kemudian di kegiatan penutup ada. Kegiatan penutup tadi karena kadang biasanya saya di awal asesmennya itu kadang belum terencana, padahal kegiatan penutup harusnya ada simpulan, ada kadang ada asesmen begitu, sehingga kadang asesmennya itu saya sampai kadang bingung mau yang saya sampaikan anak ini asesmennya yang bagaimana gitu Pak. Berarti di penutup juga masalah asesmen ya? Iya, asesmen terlaksana atau tidak? Iya, dan satu lagi refleksinya Pak, ya refleksi dari saya atau refleksi dari anak tentang bagaimana pembelajaran hari itu terkadang itu tidak tersampaikan begitu Pak untuk yang di kegiatan penutup. Baik, jadi sudah saya catat tadi ada asesmen, ada refleksi, asesmennya nanti terlaksana dengan baik atau tidak, refleksinya juga terlaksana baik atau tidak. Itu dari poin-poin pengembangan ya, dari pendahuluan, inti dan penutup. Kemudian kalau yang dari ukuran keberhasilan atau indikator, kalau tadi berhasil, yang pertama di kegiatan pendahuluan tadi bisa menyampaikan rencana asesmen, ukurannya apa? Berarti nanti kalau yang di awal saya, kalau misalnya berhasil, saya bisa menyampaikan asesmennya itu. Ya, betul. Ya, terlaksana gitu ya. Terlaksana. Kalau berarti, kalau nanti karena terkadang lupa itu tadi Pak, sehingga asesmennya itu tidak berhasilnya saya, berarti nanti saya bisa menyampaikan asesmennya itu. Rencana asesmen, dan di akhir di refleksi di penutup juga bisa saya melaksanakan asesmen tersebut. Ya, gitu. Terjawab juga. Kemudian yang di inti, kalau yang di inti itu nanti ya masalah waktu saya untuk mengkat anak itu loh Pak. Ya, diskusinya sudah selesai. Kadang anak terlalu aksi, dan juga itu nanti kadang saya, kalau misalkan saya berhasilnya itu berarti saya sudah sesuai dengan waktu yang memang sudah yang direncanakan, yang ada di rencana pembelajaran. Sudah ada pembagian waktu di RPP-nya? Sudah ada Pak. Pas diskusi berapa menit gitu ada? Nah itu yang belum, karena kadang yang di RPP-nya saya hanya kegiatan inti. Kalau misalkan waktunya 2 jam pertemuan itu, saya pendahuluannya 8. Terus intinya itu, sehingga di intinya itu tidak saya plot-plotkan waktunya yang ini itu kurang, yang diskusinya harusnya berapa menit. Nah itu memang saya itu kadang tidak Pak. Perlu enggak kira-kira menurut itu? Kalau menurut saya mungkin perlu ya Pak ya. Itu nantinya saya terus bisa memanage waktunya mungkin. Mungkin bisa. Kalaupun belum kan masih ada kesempatan nanti. Nanti. Paling tidak ya tidak harus nge-print lagi, ditandai aja ini berapa menit. Iya. Kemudian tadi yang umpan balik. Yang umpan baliknya nanti berarti kalau misalkan anak-anak bisa refleksi, hasil refleksinya bagaimana saya bisa menyampaikan refleksinya dari anak, hasil dari pembelajarannya hari itu seperti apa. Anak menyampaikannya di pembelajaran saat itu, berarti saya sudah bisa memberikan refleksi dan umpan balik itu, baik dari saya maupun dari anak. Oke, terima kasih. Nanti akan insya Allah saya bantu untuk catat semua yang akan terjadi di kelas nanti ya Bu. Untuk yang selanjutnya, selama ini hal yang sudah Bu Nur lakukan yang kiranya nanti bisa mendukung keberhasilan yang di pengembangan tadi, yang 4 poin tadi. Hal yang selama ini, kebiasaan-kebiasaan baik apa yang sudah berjalan di Bu Nur, bisa nanti membantu keberhasilan ini, ada nggak? Ya, mungkin kalau yang biasanya kalau yang di kegiatan
Maksudnya yang di pengembangan yang 4 itu Ya, hanya 4 tadi. itu saja yang Ya, kami ya, kita diadakan kan jadi pendahuluan. fokus di pendahuluan inti dan Yang di penutup pendahuluan tadi. itu ya. Kalau yang biasanya kalau yang sudah saya lakukan, kalau yang di pendahuluan untuk masalah berdoa Sudah ya, dilaksanakan ya, baik. Terus untuk yang presensi anak itu insya Allah saya Ya. tidak lupa. Persepsi juga. Persepsi sudah. Kadang saya juga pakai itu Pak, karena sekarang baru profil belajar Pancasila untuk motivasi anak. Saya lakukan untuk ya speaking untuk yang belajar Pancasila itu untuk motivasi itu biasanya itu kalau di guru penggerak bisa untuk mindfulness, jadi kehadiran penuh anak yang tadinya dia belum fokus jadi fokus. Oh begitu, gitu. Berarti itu memang salah satu itu bisa dilakukan ya. Kadang kalau tidak itu karena sekarang ada profil itu belajar Pancasila untuk menghafalkan. Iya. Terus kalau yang lain biasanya ketika karena saya fokusnya pembelajarannya IPA, saya menggunakan tepuk IPA gitu Pak. Ya itu biasanya saya. Itu sudah terbiasa. Iya, sering saya lakukan untuk menggunakan untuk penyemangat mereka gitu. Terus tinggal nanti yang penyampaian masalah rencana asesmen. Iya, rencana asesmen gitu. Kalau yang mendukung di kegiatan inti? Di kegiatan inti kadang saya kalau misalkan karena di IPA banyak prakteknya begitu ya. Anak-anak itu kalau misalkan dengan model praktikum begitu, kadang anak-anak suka untuk lebih suka di situ. Dan ini untuk yang pembelajaran ciri-ciri makhluk itu kan kita juga pakainya juga diskusinya praktek juga Pak. Maksudnya nanti anak-anak bisa explore yang ada di luar gitu. Nantinya kapan itu? Sudah dilakukan tinggal mencatat atau nanti juga anak? Karena itu kan urutannya kebetulan ini untuk yang pertemuan kedua gitu Pak. Karena kan kemarin untuk yang pertemuan pertamanya anak-anak sudah untuk mengamati benda-bendanya itu, terus nanti tinggal pengamatan, tinggal menuliskan yang untuk yang pertemuan yang sekarang itu nanti makanya hasil dari pengamatan. Iya. Kalau dari sisi pembagian waktu yang kemarin ada molor banyak enggak? Iya itu Pak, molornya itu kadang itu saya karena di pembelajaran itu kalau yang untuk misalnya saya menggunakan Discovery begitu, pakai itu kadang kalau Discovery itu juga kadang saya untuk mengumpulkan waktu itu masalah utamanya karena di situ. Itu meskipun itu pengembangannya yang sering saya lakukan, tapi anak-anak seneng Pak. Saya intinya itu anak senang begitu. Ini karena kita melihat anak seneng terus kadang menjadi lupa waktu juga. Betul, karena saya tapi begitu memang Pak. juga jangan sampai kita ganggu waktu mereka untuk pulang kalau jam terakhir, waktu untuk pelajaran yang lain kalau di tengah. Iya Pak. Kalau yang lain untuk umpan balik asesmen dan refleksi apa yang sudah Dulur selama ini lakukan atau yang mendukung lah kalau tidak. Kalau yang di penutup biasanya saya kesimpulannya selalu saya sampaikan itu pembelajaran kita hari ini itu apa itu anak-anak sudah mendukung. Dan saya kalau yang di penutup itu juga kadang menggunakan ada untuk penyemangat bagi anak-anak yang pada saat itu melakukan pembelajaran dengan baik, maksudnya ketika diskusinya dia kerjasamanya bagus, saya kasih untuk anak-anak sekarang kita tepuk yang kasih tepuk yang kelompok yang bagus, yang kelompok yang kerjasamanya bagus itu kita kasih tepuk salut istilahnya. Gitu biasanya tepuk salut. Tepuk salut istilahnya. Itu kalau dari sisi dukungan benar ada benar untuk keberhasilan benar melakukan pengembangan tadi, kira-kira membutuhkan dukungan apa dari teman, dari sarkelas, dari sekolah, dari kepala sekolah, atau dari apa yang ada di sekolah ini atau di luar? Kalau masalah sarkas biasanya karena sekarang ini dukungannya kalau yang untuk asesmen otomatis kita butuh fotokopi, kadang perlu yang banyak ya Pak. Ya itu kadang kita untuk fotokopi sendiri jumlah anaknya 32 banyak, nah itu kadang perlu dukungan dari ya itu. Terus kalau misalkan ketika karena kalau IPA itu terlalu banyak, kadang kita kan punya lab ya Pak, punya laboratoriumnya itu
eh, beberapa alatnya ada beberapa yang mungkin kurang terawatnya itulah untuk perawatan alat yang ada di laboratorium. Alat ada lagi Pak yang sangat harusnya ketika karena saya guru IPA menyiapkan laboratorium sendiri, menyiapkan alat-alat sendiri, bahan sendiri, sebenarnya itu pengen laboran Pak. Kalau boleh itu, kalau ada pengen laboran, nah itu, ya mungkin nanti untuk usulan saja. Iya Pak. Persiapan ya. Kalau ada laboran yang sudah mempersiapkan, kita ingin praktek mau butuh ini sudah jalan ya. Baik ya, terima kasih tadi sudah dapat banyak sekali. Sebelum nanti kita akan simpulkan dari apa yang kita katakan, kira-kira nanti kan setelah ini perencanaan pra-observasi, nanti setelah ini kita akan mengadakan observasi di kelas. Setelah itu kapan kita akan melakukan refleksi atau percakapan pasca observasinya? Kalau misalnya hari ini juga bagaimana Pak? Biar nantinya saya yang sudah saya sampai di kelas tadi terus saya nggak lupa. Ya, nggak lupa sama ya mungkin lebih efektif waktunya mungkin. Lebih waktu juga perasaannya lega. Jadi nanti terus biar. Tapi setelah observasi di kelas kita melakukan refleksi atau kalibrasi dengan percakapan pasca observasi gitu ya. Iya. Terima kasih Guntur. Sebelum kita akhiri sesi ini, apa yang perlu dapatkan tadi dari kita ngobrol-ngobrol dari awal sampai akhir ini, sampai berapa menit, ternyata lama juga. Iya, ternyata ya kita maksudnya sharing tentang pembelajaran kita nanti kalau didapatkan, disimpulkan atau didapatkan hal baru. Ya, dan nanti kalau yang di hal baru itu Pak Tan nanti mungkin untuk yang tentang asesmen itu tadi saya bisa nanti Pak Tan yang tadi yang di guru penggerak ada apa itu Pak? Istilahnya yang itu kan saya sudah dapat itu. Saya belum tahu itu Pak, baru tahu ini Pak. Ternyata memang penting sekali untuk yang seperti kehadiran penuhnya, baik kita maupun murid itu perlu kehadiran penuh. Saya tahunya itu ya pokoknya anak senang gitu aja. Nah itu ternyata memang ada tersendiri Pak yang itu. Terkait pengembangan apa yang bisa disimpulkan? Kalau yang didapatkan di pengembangan nanti kalau misalkan mungkin yang di pengembangan saya kepinginnya nanti bisa membagi waktu, bisa membuat asesmen. Di RPP tadi ada yang berbagi ya yang di itu pembagian waktunya dan pembagian waktu itu saya berusaha terus nanti saya tambahkan terlebih dahulu ya Pak, biar nanti saya diskusinya tidak molor gitu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sebentar lagi karena sudah mau bel, nanti mungkin benar segera akan persiapan kelas pembelajaran. Terima kasih sekali untuk sesi pra observasi sudah kita laksanakan dengan baik. Iya, saya terima kasih Pak Tan ya. Sama-sama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Graham nanti kamu sambil kamu lewat ditengok si Fitri kenapa kalau tidak bisa yang itu siapa? Rizky. Sebelumnya coba si Alfian kalian membaca kedua terlebih dahulu. Alfian memimpin dua mengawali pelajaran. Ya. Kedua mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
ID-nya ke masing-masing kelompoknya, nanti buat kelompoknya ya. Buku-buku. Terus yang benda matinya ada apa saja? Terus yang tumbuhannya. Nah di situ kalian sudah saya kasihkan bahan bacaan, juga bukunya bisa kalian buka. Dibuka kembali bukunya, buku paketnya juga. Di situ kalian bisa, kalian di sini nanti tujuannya untuk mengidentifikasi ciri-ciri atau karakteristik benda hidup dan benda tidak hidup. Nah kalian amati lagi 5 menit keluar, 5 menit kalian ke lingkungan sekolah kalian, 5 menit saja, amati, diamati saja, dituliskan ciri-ciri dari makhluk hidup di tabel yang ada di situ, hasil pengamatannya. Terus hewan, nama benda atau makhluk hidupnya yang kalian amati kemarin. Hari ini nanti saya akan menilai kalian. Penilaiannya nanti kalian bisa menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Kalian tuliskan ciri-ciri makhluk hidup di situ. Yang bacaan itu sudah saya kasihkan. Kalian bisa lagi. Ini tulis nomor Saya dari
kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan ciri-ciri makhluk hidup. Terus apa? Mengeluarkan zat sisa, beradaptasi, berencana hidup, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak beradaptasi, tidak iritabilitas. Yang lainnya coba. Bergerak, bernafas, menggunakan makanan, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi, diri tak. Semut, bergerak, bernafas, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi, diri tak. Capung, bergerak, bernafas, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi, diri tak. Bergerak, bernafas, memerlukan makanan, tumbuhan, bergerak, berbiak, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah makhluk hidup dapat bergerak, nafas, memerlukan makanan, tumbuh berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi, iritabilitas. Jika sudah mati, hanya diam atau tidak bergerak. Akan bergerak jika didorong atau disentuh oleh faktor lain. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain tadi itu tanah yang kelompok sini bisa bergerak, tapi geraknya tanah itu karena ada apa? Dia bisa bergerak kalau ada apa biasanya? Kalau ini tadi bergeraknya tanah karena ada apa? Ada faktor tadi. Faktor lain. Faktor lain, faktor dari luar. Mungkin seperti yang bisa menurut kamu itu tanah bergerak itu karena apa itu? Contohnya yang tadi tanah bergerak. Contohnya apa? Seperti yang tadi Sa. Tanah longsor itu kan bergerak karena ada faktor yang menyebabkan dia jadi longsor. Itu kan longsor itu kan bergerak. Tetapi
Ada bergerak. Kemudian kalau yang kedua gerak tumbuhan dan hewan berbeda ya. Kalau tumbuhan geraknya dia bisa dilihat jelas aktif. Kalau geraknya hewan yang seperti geraknya tumbuhan yang seperti apa? Geraknya betul, pasif. Yang kedua, ciri manut yang kedua apa? Bernafas. Bernafas yang hari ini jadi kita sudah belajar mengenai ciri manut hidup. Kalian sudah paham ya? Saya akan melakukan asesmen akhir dari pembelajaran kita hari ini mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Siapkan kertasnya coba. Siapkan kalian tuliskan apa perbedaan benda hidup dan benda mati. Perbedaan benda hidup dan benda mati. Kalau hidup kalau tidak Terus untuk yang akan datang kita belajar mengenai pengelompokan makhluk hidup. Silakan. Halo. Untuk minggu depan kalian membawa daun macam-macam. Kalian bawa daun. Kita mau mengelompokkan berbagai jenis makhluk hidup. Yang sekarang nanti akan kita kelompokkan daunnya seperti apa, kan ada daun ya. Jadi menyirik nanti kalian sebelum besok kita masuk ke pengelompokan makhluk hidup, silahkan di rumah untuk browsing dulu mengenai pengelompokan makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup. Dan hari ini pembelajaran hari ini kalian senang tidak? Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah menyempatkan yang ketiga kali percakapan kita di siang hari ini. Tadi Bunda sudah melakukan pembelajaran di kelas, waktu pembelajaran di kelas. Sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol, saya ingin tahu dulu perasaannya bagaimana setelah pembelajaran tadi. Apa ada perasaan senang atau malah mendongkol atau gimana? Kalau mendongkol buat tidak Pak, itu saya merasa senang sekali ketika tadi Pak Tan di kelas. Maksudnya itu saya merasa sangat senang Pak Tan bisa nantinya terusan yang hasil pembelajarannya saya hari ini itu nanti kan Pak Tan akan memberikan masukan, memberikan umpan balik kepada saya. Saya senang info pokoknya hari ini pembelajarannya. Anak-anak juga sangat antusias sekali pembelajarannya ketika ternyata anak-anak itu ketika ada orang lain, ada orang yang di kelas, ternyata mereka itu berbeda ketika dengan saya sendiri berada di kelas. Karena lihat semangatnya mereka, saya sangat senang sekali. Saya juga ikut semangat dengan semangatnya mereka. Itu Ya, Pak hari ini. Jadi pasangan tentunya senang ya. Ya, senang sekali. Kemudian dari percakapan ini Bunda punya target apa nih nanti? Saya dapat apa itu dari saya ingin mendapatkan umpan balik dari hasil dari pembelajaran yang saya lakukan tadi Pak Tan. Ya, dari Pak Tan dari Pak Tan nanti memberikan umpan baliknya kepada saya tentang yang saya tadinya mungkin yang saya ingin kembangkan. Nah, itu saya kepingin Pak Tan memberikan umpan balik kepada saya. Ya, ini kan bersama-sama ya, yang pertama itu harus Bu Nur lakukan adalah refleksi dulu, bagaimana Bu Nur targetnya tercapai atau tidak. Ya, nanti saya akan sampaikan dari sisi saya sebagai pengamat, bukan berarti saya lebih tahu Bu Nur ini, karena kesempatan saya di belakang bisa ngamati, dan kalau di depan mungkin juga posisinya akan sama, bahkan mungkin ya lebih tidak bagus. Tidak matang, tidak. Kalau tadi di pembelajaran di kelas
setelah melakukan pembelajaran yang menurut Bu Nur berhasil dilakukan apa? Untuk hari ini tadi saya bisa menyampaikan, karena biasanya penilaiannya tidak saya sampaikan, tadi saya bisa menyampaikan penilaiannya meskipun penilaian yang saya sampaikan itu belum lengkap dan tapi saya ya belum lengkap, mungkin ada kekurangannya. Mungkin dari sisi Pak Tan nanti itu pengamatan dari Pak Tan bisa untuk masukan saya. Terus dalam pembagian waktu yang tadinya saya mungkin waktunya ya sedikit, anak-anak saya bisa mengkondisikan manage waktu yang tadi Pak Tan kemarin tadi itu waktu itu kan ada di diskusinya itu sudah ada waktu-waktunya. Ada pewaktuan jadinya saya kegiatan inti tadi ya. Dan itu sudah terlaksana semua. Iya. Dan maksudnya target waktunya itu tercapai semua, tidak ada yang lebih atau ya ada lebih sedikit Pak, ada yang tapi yang lain bisa dikecilkan sehingga bisa pas gitu ya. Ya itu bisa. Dan anak-anak presentasinya ya juga saya kan presentasi semua, dan bisa anak-anak juga menanggapi meskipun tanggapannya mungkin agak kurang Pak, tanggapan dari anak-anak. Maksudnya ini kelompok lain dalam menanggapi masing-masing kelompok gitu. Ya. Baik, kalau inspirasi yang mungkin dapatkan tadi ketika melaksanakan pembelajaran di kelas itu apa? Mungkin muncul ide-ide, besok saya akan melakukan seperti ini di pembelajaran berikutnya. Ya, ya itu karena tadi saya kebetulan menggunakan STAD ya Pak. Ya. Nah mungkin untuk waktu yang akan datang pertemuan yang berikutnya mungkin saya bisa menggunakan jigsaw Pak. Jigsaw karena nanti jadi karena itu tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup, mungkin masing-masing anak nanti untuk anak yang ini saya berikan ciri-ciri makhluk hidup yang nafas, yang satunya apa, terus nanti menggunakan metode jigsaw itu Pak. Ada kelompok ahli. Iya begitu, ada kelompok ahli. Kelompoknya begitu. Ya itu karena saya selama ini untuk yang jigsaw itu melakukannya mungkin kurang ya Pak. Jadi saya kepengen juga dilakukan untuk yang itu model yang jigsaw itu ya. Kalau ya tentang ini untuk apa, ada yang ditemukan hal yang baru, pembelajaran yang baru, kesadaran yang baru yang menurut pahami mungkin dari tadi melaksanakan pembelajaran, mengamati anak-anak belajar itu bagaimana satu persatu, kira-kira ada kesadaran baru apa? Begini Pak, kalau yang saya amati itu dari anak-anak ternyata selama ini kan saya melakukan pembelajarannya, RPP-nya itu kan di kegiatan intinya itu belum berbeda Pak. Padahal ada anak-anak yang mungkin ada anak itu contohnya ada Fauzan itu. Nah itu kan anak tersebut kalau misalkan diikutkan dengan anak-anak yang bukan berarti anak itu punya ya cukup istimewa Pak. Anak tersebut cukup istimewa karena ya saya belum bisa untuk memberikan anak tersebut apa itu ya namanya Bapak ya, maksudnya memberikan pembelajaran yang berbeda berpihak pada muridnya. Jadi saya belum bisa ya pengennya besok menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ada kesadaran bahwa memang perlu sangat perlu sekali Pak ternyata. Karena melihat di lapangan tadi masih ada satu dua anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran yang walaupun sudah dengan metode diskusi meskipun dengan diskusi anaknya masih dengan kesibukannya dia sendiri. Nah itu mungkin kalau kita hanya ceramah mungkin tidur kan. Iya betul Pak, bisa jadi. Iya betul sekali Pak. Itu memang perlu ya berarti. Iya ternyata pembelajaran berdiferensiasi sangat penting menurut saya. Oke, kemudian berarti ke depan Benar akan melakukan bagaimana kalau misalnya ada kesadaran baru yang seperti itu, nanti ke depan
benar mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, mau mencoba? Iya, saya pengennya mencoba, ingin mencoba Berarti diawali pembelajaran. dari apa kalau pembelajaran berdiferensiasi? Sebelum melaksanakan pembelajaran, benar harus melakukan apa dulu? Saya harus melakukan asesmen terlebih dahulu mungkin ya Pak. Asesmen Ya, untuk asesmen untuk memetakan memetakan anak-anaknya. anak, ya. Baik dari mungkin motivasinya dia, minatnya mungkin ya Pak, Iya, mungkin atau dari mungkin gaya belajarnya dia, sehingga nanti saya bisa, atau mungkin saya yang kemampuan awalnya mereka itu seperti apa, itu nanti biar saya bisa membedakan, bisa dibeda-bedakan itu. Maksudnya bukan terus membeda-bedakan yang itu enggak, tapi sesuai dengan kebutuhan belajarnya begitu. Itu kalau dari sisi ya kita memetakan ya. Nah setelah nanti ketemu dipetakan ada si A kemampuannya lebih pintar umpamanya ya, kemudian yang B sedang, yang C kurang umpamanya seperti itu. Terus nanti dalam mendiferensiasi itu mau bagaimana strategi diferensiasinya? Kira-kira mau yang seperti apa? Diferensiasi itu macam-macam kayaknya. Ya mungkin dari diferensiasi nanti produknya mungkin Pak ya, atau mungkin dari kontennya bisa ya, karena itu mungkin anak-anak kalau yang seperti Fauzan itu kayaknya lebih ke gambar. Iya gambar Pak, secara produknya dia suruh ya membuat bagian-bagian gitu iya ya? begitu mungkin ya. Sebenarnya kalau misalkan ciri malu hidup mungkin ya Pak, kita buat infografis gambar gitu mungkin dari bagi konten berarti bisa benar nanti buat dari kontennya begitu ya beda-beda berarti ya kontennya yang tadi membutuhkan banyak gambar ya grafis. Gitu ya ya bisa ya. Sama konten sama produk begitu, minimal itu ya. Iya, gitu. Dari itu strategi ke depan berarti mau melaksanakan hasil awal dan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Terus tadi yang sudah baik dilakukan tadi di awal sudah bisa menyampaikan pembelajaran asesmen pembelajaran yang akan dilakukan sudah ya. Terus sudah. Di tengah tadi sudah bisa manage waktu dengan baik. Kalau yang di akhir? Kalau yang di akhir saya sudah menyampaikan refleksi. Asesmen kayaknya juga asesmen juga, tapi refleksinya itu masih belum. Refleksinya menurut saya itu refleksi yang dari anak-anak yang tentang pembelajarannya dan hasilnya dia mungkin belum ya Pak. Nah itu yang itu. Terus yang asesmennya itu karena kekurangan waktu mungkin atau gimana ya Pak, itu asesmennya anak-anak mengerjakannya. Nah karena tadi itu sudah ada hasil kelompok nanti bisa untuk penilaian formatif juga kan? Iya. Berarti itu ya, berarti penilaian formatif dari diskusi kelompok itu tadi bisa, dan juga asesmen itu ya Pak ya? Dari hasil diskusinya, presentasi tadi bisa. Iya, dari presentasi tadi kan juga mengamati presentasi diskusi. Kemudian juga produknya hasil diskusi. Produk itu bisa juga ya tadi hasil presentasi dan lembar pengamatannya itu. Itu juga produk. Iya. Jadi sudah ya, yang sudah baik sudah berjalan semua. Kemudian menurut Bunur apa yang masih bisa dikembangkan tadi dari pembelajaran yang Bunur lakukan, yang menurut Bunur ini kok belum maksimal, besok mau saya tingkatkan lagi selain yang berdiferensiasi tadi masih ada nggak? Perancangan mungkin asesmen diagnostik ya Pak? Diagnostik, diagnostik itu satu lagi yang dengan berdiferensiasi. Yang lain ada nggak? Mungkin yang butuh dikembangkan lagi selain yang tadi ada? Yang mungkin kalau yang merancang pembelajaran atau gimana? Ya boleh merancang pembelajaran itu mungkin nanti saya kalau yang dalam merancang pembelajarannya mungkin yang perlu dikembangkan atau ya boleh merancang pembelajarannya mau seperti apa? Mungkin yang tadi ya dengan jigsaw tadi? Yang jigsaw itu saya yang mau pakai jigsaw. Kemudian juga berdiferensiasi. Atau malah justru pengen tantangan digabungkan berdiferensiasi dengan jigsaw. Nah itu mungkin, tapi saya mungkin melakukan satu dulu Pak, karena saya juga masih belajar Pak. Iya. Itu salah satu dulu yang mau
tadi tertantang untuk melakukan pembelajaran jigsaw, mungkin ya jigsaw dulu nggak apa-apa. Diferensiasi nanti sambil kita jigsaw itu kan bisa diselipkan sebenarnya, nanti oh yang anak ini bisa diberi ya kan sudah tahu petanya walaupun gambaran-gambaran umum ya, tapi kan sudah bisa memetakan anak yang sangat butuh untuk untuk mana jadi sambil diselipkan kan bisa nih. Ada yang mau disampaikan lagi dulu tentang ya refleksi dari pembelajaran tadi sebelum saya sampaikan untuk ya dari saya selaku pengamat tadi di kelas? Ya, ini untuk yang hari ini terima kasih Pak Tan sudah memberikan banyak sekali. Saya jadi tadi itu kalau yang pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya juga saya mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi dari Pak Tan itu tadi, maksudnya itu ya memang ada anak-anak yang seperti itu, terusan dari yang di awal yang waktu kita ngobrol-ngobrol sedikit kan ada tentang diferensiasi. Nah itu ternyata memang dibutuhkan sekali begitu. Iya. Baik, Bunut akan saya sampaikan dari sisi pengamat tadi. Sudah ya 80-90% itu terlaksana semua RPP-nya tadi, dari pembukaan tadi sudah mulai dari menanyakan siswa, kemudian presensi, berdoa, tujuan pembelajaran sudah, asesmen juga tadi sudah tersampaikan, walaupun hanya kita akan melakukan asesmen seperti ini gitu tadi ya. Iya, hanya seperti ya. Ini bisa dilengkapi dengan bentuk asesmennya apa misalnya. Sampai tekniknya mungkin ya Pak. Misalnya dengan penugasan. Iya itu. Dengan mengerjakan LKPD atau apa disampaikan dan itu sudah targetnya sudah terpenuhi, berarti tinggal ditambahkan lagi. Kemudian di kegiatan inti tadi yang pertama kali dilakukan tadi membagi kelompok yang sudah dibedakan ya, dipetakan anak-anak yang pintar dibagi ke kelompok-kelompok untuk menjadi motivatornya. Kemudian juga ketika diskusi benar memandu jalannya diskusi dengan baik. Kalau ada kesulitan di kelompok juga sudah membantu kelompok yang kesulitan. Kemudian tadi ada sesi presentasi dan semua kelompok bisa presentasi di depan ya sesuai kemampuannya ya. Sesuai. Barangkali tidak bisa ngomong juga. Ada yang grogi mungkin Pak. Ya nanti bisa minimal tuh belajar di depan dulu. Kemudian tadi juga saya amati untuk melakukan asesmen formatif dengan mengamati ke kelompok-kelompok ketika berdiskusi, juga memberikan konfirmasi dan umpan balik ketika ada sesi presentasi. Tadi juga sudah pernah dilakukan. Di akhir tadi di penutup juga melakukan menyimpulkan pembelajaran pada waktu itu juga dengan mengecek pemahaman peserta didiknya seperti apa. Ya, tadi kan ditanyakan tentang pembelajaran itu, ya, ciri-ciri dari pembelajaran itu apa tadi sudah bagus, itu sudah tercapai. Kemudian yang asesmen di akhir juga dilaksanakan karena tadi bentuknya tugas kelompok tadi ya asesmennya ya nanti bisa kan sudah ada produknya nanti bisa dikoreksi ya. Kemudian tadi juga menyampaikan pembelajaran yang akan datang tentang apa, memberikan tugas supaya anak lebih persiapan lagi, itu sudah tersampaikan dengan baik. Dan terakhir tentang refleksi tadi juga menanyakan bagaimana perasaan ya minimal ada refleksi dan anak-anak ternyata senang ya dengan pembelajaran. Ya mungkin refleksinya nanti bisa dikembangkan lagi dulu kalau menurut saya sih ya, bisa dikembangkan. Kan ada teknik-teknik refleksi kalau bisa dilihat di pernah deh. Iya, tapi mungkin karena saya untuk yang memahami yang refleksinya itu yang mungkin kalau yang di PNS refleksinya saya harus membuka-buka lagi Pak. Tapi yang kemarin agak kurang mungkin ya. Ya mungkin yang paling sederhana ya menanyakan perasaan, kemudian pembelajaran apa yang didapatkan, kemudian apa yang akan dilakukan untuk lebih baik lagi, misalnya itu kan bisa untuk refleksi. Atau kalau yang kemarin ketika
ketika saya P5 itu saya menggunakan refleksi 4P ya. Jadi, 4P itu apa itu Pak? dari peristiwa, Peristiwa. apa yang dipelajari, sebagainya itu, bagaimana saya mempelajari itu, perasaannya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah perasaan. Perasaan. Dan sama tadi benar juga sama. Kemudian yang ketiga ada penerapan, penerapan ke depannya supaya lebih pembelajaran dulu, pembelajaran apa yang dipelajari, ya apa yang maksudnya kesadaran baru apa yang didapatkan, pembelajaran tentang apa yang didapatkan, kemudian penerapan ke depan mau seperti apa. Jadi 4P itu bisa nanti coba di. Berarti yang dalam pembelajaran hari itu nanti penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mungkin Pak? Bisa penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau ke depan supaya lebih baik bagaimana itu penerapan. Misalnya tadi anak saya tadi belum menguasai ini lah, supaya kamu menguasai ini bagaimana besok usahanya. Begitu. Itu terima kasih, ini waktunya sudah cukup. Ada yang mau disimpulkan dari teman ini yang didapatkan apa? Ya untuk yang hari ini saya tadi untuk yang refleksinya saya mendapatkan hal baru tentang 4P itu tadi Pak. 4P refleksinya, untuk refleksi saya besok mungkin bisa menerapkan itu Pak. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama. Kemudian ini kalau sudah nanti tadi sudah mengatakan mau membuat, kalau tidak salah ada 3 perencanaan tadi. Satu adalah melakukan pembelajaran dengan metode pembelajaran jigsaw. Yang kedua merancang asesmen diagnostik awal ya. Kemudian yang ketiga merancang dan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah nanti benar tuliskan di sini aktivitas tadi, pembelajaran model jigsaw, merancang asesmen kompetensi, asesmen awal dan diferensiasi. Di sini berarti Pak. Di sini kegiatannya, kemudian tujuannya apa, kemudian indikator atau ukuran keberhasilannya apa. Terancangnya asesmen diagnostik awal namanya. Kemudian daya dukung yang dibutuhkan apa pendukungnya. Kemudian kapan mau dilaksanakan waktunya, besok atau minggu depan atau kapan. Itu nanti dilengkapi. Ini berarti tidak besar ini apa? Bisa nanti dikerjakan. Nanti ketika mau upload ini juga dokumennya. Siap Pak Tan. Saya kira itu benar. Terima kasih sekali sudah membantu saya sekali lagi. Sama-sama Pak. Terima kasih juga buat saya. Ya saya juga tambah semangat, semangat juga ikut termotivasi. Saya termotivasi betul Pak Tan. Terima kasih sekali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.